Selamat pagi anak-anak kami kelas 9. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, materi yang mau kita bahas adalah dari materi bab 3, yaitu mengenai fungsi kuadrat. Nah, ini berhubungan dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu persamaan kuadrat. Nanti jangan salah ya, materi yang mau kita bahas adalah mengenai fungsi kuadrat. Nah, anak kami, apa itu fungsi kuadrat? Dan untuk apa ini dipelajari? Nah, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan penjelasan yang berikut ini. Baik, anak-anak kami kelas 9. Fungsi kuadrat definisinya adalah fungsi polinomial, ya, atau dikatakan juga fungsi polinom dengan pangkat tertinggi adalah 2. Itulah definisi dari fungsi kuadrat. Nah, di sana tadi ada dikatakan fungsi polinomial. Apa pula ini fungsi polinomial atau polinom? Polinom itu adalah bentuk aljabar yang terdiri atau tersusun dari lebih 3 suku, gitu ya. Lagi bentuk aljabar yang tersusun dari lebih 3 suku. Nah, itulah pengertian dari fungsi kuadrat. Nah, tujuan pembelajaran atau apa tujuan kita mempelajari fungsi kuadrat? Nah, di sini nanti pada bukumu silakan kamu tuliskan ya. Sudah nanti pengalaman belajar. Ya, itu pada bab 3 ya. Materi bab 3. Di sini ada beberapa pengalaman belajar. Nah, setelah nanti kita mempelajari ini, artinya kamu paham atau mengenal pengertian fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Itulah yang pertama. Sampai nanti dengan yang ke-8. Ya, nanti silakan kamu tuliskan, inilah tujuan kita mempelajarinya. Kan begitu. Nah, baik. Itulah untuk fungsi kuadrat, yaitu definisi fungsi kuadrat itu sendiri. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana bentuk umum dari fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat bentuk umumnya di sini sudah ada. Nanti silakan kamu lihat buku paketmu ya. Bapak bacakan dan nanti sedikit Bapak terangkan. Jika kurang jelas nanti boleh kamu ulangi kembali ataupun tanyakan. Baik. Fungsi kuadrat. Nanti ini baca, bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah ini. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Inilah bentuk umum dari fungsi kuadrat. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari persamaan kuadrat. Nah, di mana bentuk umum persamaan kuadrat bagaimana? Coba ingat dulu materi yang sudah kita pelajari. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, jika fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, maka inilah fungsi kuadrat, bukan persamaan kuadrat. Begitu ya. Nah, pada bentuk umum persamaan kuadrat ini, apa saja yang perlu kita pahami? Nah, nanti X ini dikatakan daerah asal atau domain. Ya. Sedangkan A yang di sini koefisien dari X kuadrat. Ya, sedangkan B ini, B itu koefisien dari X. Dan C inilah bilangan konstanta. Nah, kemudian fungsi X itulah sebagai bayangan atau hasil dari X. Artinya setelah nanti digantikan, begitu ya. Setelah kita gantikan, nanti silakan kamu salinin ya. Kamu salin ya. Supaya dipahami nanti. Sekali lagi Bapak ulangi. X ini daerah asalnya. A koefisien X kuadrat. B ini adalah koefisien X. Sedangkan C adalah konstanta. Nah, gabungan ini fungsi X. Bukan hanya X ya. Fx atau fungsi X. Ini disebut dengan bayangan atau hasilnya. Ya. Nah, nanti untuk lebih jelas, coba langsung nanti ini silakan baca ya. Baca nanti biar waktunya jangan terlalu panjang. Nah, misalnya ada fungsi X-nya ini. Fungsi X sama dengan 2X kuadrat
tambah X kurang 7. Dan X sama dengan 4. Nah, ini kan fungsi kuadrat. Nah, X sama dengan 4. Kita gantikanlah X ini dengan 4. Ya. Kita gantikan X ini dengan 4. Maka kita tulislah fungsi 4 sama dengan, kita gantilah di sini X. Berarti 2 kali 4 kuadrat. Ganti ya. Tambah ganti X-nya dengan 4 kurang 7. Berarti fungsi 4 sama dengan 29. Nah, perhatikanlah. 29 adalah bayangan atau hasil dari X sama dengan 4 pada fungsi tersebut, di mana bayangan dari 4 oleh F dapat dinyatakan dengan fungsi 4. Nah, secara umum bayangan dari A oleh F dapat dinyatakan dengan fungsi A, ya, atau FA. Baik, coba nanti lihat pada halaman 80 contoh. Nanti silakan ini kamu tuliskan juga ya. Hanya satu Bapak terangkan. Perhatikan supaya jangan terlalu lama waktunya. Untuk fungsi X sama dengan 15 tambah 4X kurang X kuadrat. Tentukan nilai fungsi X jika X sama dengan 3. B. Bayangan dari 2 oleh fungsi F. Baik, perhatikan jawabannya. Fungsi X tadi sama dengan ini ya. 15 tambah 4X kurang X kuadrat. Ya. Nah, fungsi 3 sama dengan 15 tambah, gantikanlah X dengan 3. 4 kali 3 kurang X ganti dengan 3, 3 kuadrat. Nah, di sini sudah ada dibuat sebenarnya. X diganti 3. Kenapa X diganti 3? Karena yang ditanya jika X sama dengan 3. Nah, saya kira nggak sulit ini ya. Sama dengan 15 tambah ini kalikan 12, ini menjadi 9. Berarti hasilnya 18. Berarti, jadi jika X sama dengan 3, maka nilai fungsi X sama dengan 18. Dengan kata lain, bayangan dari 3 nanti adalah 18. Nah, sekarang kebalikannya. Bayangan dari negatif 2 dapat ditulis fungsi negatif 2. Ya. Nah, fungsi negatif 2 sama seperti tadi, gantikan saja. Ya, saya kira ini sudah jelas, tinggal menggantikan 15 tambah 4 kali negatif 2 kurang negatif 2 pangkat 2. 15 ini menjadi kurang 8, ini juga menjadi kurang. Berarti hasilnya sama dengan 3. Ya. Jadi bayangan dari negatif 2 adalah 3. Nah, di sini masih ada contohnya, atau langsung Bapak terangkan saja ini ya. Coba Bapak terangkan ini. Pada fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 5x kurang 14. Tentukan nilai x jika fungsi x sama dengan 0. Nah, jika fungsi x sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya kembali ke dalam persamaan kuadrat. Coba kita lihat tadi mana fungsinya. Fungsi x sama dengan x kuadrat tambah 5x kurang 14 sama dengan 0. Nah, karena fungsi x tadi 0, maka diganti dengan 0. Berarti x tambah, nah, x kuadrat tambah 5x kurang 14 sama dengan 0. Nah, sebenarnya ini materi kita sudah kita pelajari pada persamaan kuadrat. Bagaimana menyelesaikan ini? Nah, salah satu cara kan kita faktorkan. Dulu juga ada rumus, ya kan? Melengkapkan kuadrat sempurna. Ini difaktorkan. Bagaimana hari itu cara memfaktorkan? Nah, kita cari dua bilangan, jika dijumlahkan 5, jika dikalikan negatif 14. Inilah bilangan itu. Bilangan 7 dan negatif 2. Nah, ini pada persamaan kuadrat ya. Maka ini sebenarnya berhubungan. Maka kita tuliskanlah x tambah 7 kali x kurang 2 sama dengan 0. Gitu ya. Ini sudah ada keterangan di sini dibuat, lihat ini. Inilah yang kita pelajari sebelumnya. Ya. Langsung saya Bapak bacakanlah dari sini karena sudah kita pelajari sebelumnya. Maka untuk x1 kita ambil ini. X tambah 7 sama dengan 0. X tambah 7 sama dengan 0. Berarti x-nya adalah negatif 7. Nah, untuk yang kedua ini kita ambil ini. Ingat ya persamaan kuadrat ya. X kurang 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 2. Karena 2 kurang 2 sama dengan 0. Berarti x1 sama dengan 7. X1 sama dengan negatif 7. X2 sama dengan 2. Maka apa kesimpulan? Jadi, jika fungsi x sama dengan 0, maka terdapat dua nilai x. Yang pertama, x1 sama dengan negatif 7 dan x2 sama dengan 2. Baik. Sampai di sini penjelasan Bapak. Nanti jika ada yang kurang dipahami, silakan aja ditanyakan, nggak apa-apa ya. Supaya nanti lebih
pahami. Baik, anak-anak kami, sampai di sini pembahasan kita atau pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetap ini Bapak ingatkan, tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan. Sekian, terima kasih.